Belasan ribu warga Upau tentu ingin hidup lebih dari sejahtera dibandingkan sekarang. Karena nyata di depan mereka bahwa potensi alam yang dipunya tak serta-merta membuat masyarakat kaya raya. Hampir dalam setiap kegiatan, hampir harus berjalan kaki menembus rimba hutan belantara. Bahkan kali ini, pohon berdiri lebih rapat, kanopi hutan lebih lebat. Entah sudah berapa kilometer kami berjalan, yang jelas membutuhkan waktu lebih dari 3 jam. Jadi kita dibawa jauh-jauh sama warga untuk menuju ke sebuah tempat yang kata mereka merupakan potensi alam tersembunyi. Jadi desa ini punya air terjun yang banyak didatangi oleh turis dari kota-kota lain, bahkan dari provinsi lain seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Tapi akses ini masih belum memungkinkan tujuan kita menjadi tempat wisata. Sayang banget. Jadi kita akan menuju ke sana untuk lihat potensinya sebesar apa. Kalau misalkan nanti pemerintah lihat, semoga ini nanti akan dibangun jalan untuk menuju ke sana. Perjalanan untuk menuju ke sana sangat ekstrim. Jalan setapak ini melintasi puncak-puncak bukit. Beberapa titik curam, bahkan kami harus meniti langkah satu demi satu di atas batang pohon. Tidak terbayangkan bagaimana turis bisa menempuh perjalanan yang sangat tidak aman seperti ini. Sayang sekali. Akhirnya kami tiba di air terjun andalan warga Upau. Masyarakat tidak punya nama khusus karena belum banyak yang datang ke sini. Air terjun ini memang sangat indah jika menjadi latar untuk berfoto. Tetapi jika jalannya tidak mendukung, tentu tidak akan bisa menjadi objek wisata yang mendatangkan banyak turis. Beberapa indikator utama laris tidaknya sebuah objek wisata adalah kemudahan aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas pendukung. Nampaknya pemerintah daerah perlu pembenahan total untuk bisa mengangkat air terjun ini menjadi andalan pariwisata daerah. Daerah banyak nggak sih turis yang memang datang buat lihat ini? Pernah 1 kali ke sini, katanya bagus sih, cuma ya itu tadi jalan yang menjadi kendala. Kalau dibangun jalan, katanya bisa ke sini lagi. Udah pernah ngomong belum sama pemerintah desa, kecamatan gitu? Pernah minta, sudah cek 1 kali kecamatan sama desa ke sini. Katanya masih dalam tahap. Ibu kalau ada saudara main misalnya ke kampung ibu gitu, ibu suka ajak ke sini nggak? Suka, kalau saudaranya mau. Itu gimana pendapat mereka setelah lihat ini? Bagus dan mereka juga mau ke sini terus katanya. Hari belum gelap, kami terus menyusuri hutan dengan berjalan kaki. Bahkan perjalanan kami semakin sulit. Di tengah perjalanan, warga menawarkan saya untuk meminum air dari akar bajakah. Jika warga beraktivitas atau bahkan menginap di hutan, maka keberadaan akar bajakah menjadi patokan untuk tempat beristirahat. Kapan main gatal ke di Ini namanya akar bajakah, jadi tidak ada pohonnya, hanya akar sulur dari gunung ke gunung dia merambat. Dan airnya ini yang biasanya diandalkan sama warga, sama orang-orang sekitar untuk bertahan hidup di tengah hutan untuk minum kalau tidak ada air sungai. 10 tahun terakhir, warga bergotong royong membangun jalan. Walau masyarakat tahu bahwa usaha mereka sepertinya sia-sia, tetapi warga tetap berusaha. Cangkul-cangkul ini membuka jalan selebar 2 meter sepanjang 8 km dari dan menuju ke objek wisata air terjun. Andaikan pemerintah mau melakukan pelebaran jalan dan pembenahan infrastruktur, tentu kehidupan masyarakat akan berubah menjadi lebih baik. Sebenarnya sudah tahu, tapi kira-kira tahulah ini masalah dananya kayak gimana, kayak gitu. Bapak sama warga udah pernah minta bangun jalan belum ke air terjun ini? Sudah. Apa katanya, Pak? Nah, nanti. Entah kapan pembangunan jalan masuk ke dalam agenda pembangunan. Setidaknya masyarakat belum putus harapan untuk berharap pada masa depan yang lebih baik. Jika pemerintah belum membantu, setidaknya mereka secara swadaya sudah bergerak sedikit demi sedikit menjemput nasib.
Tidak jauh dari objek wisata air terjun, warga mengajak saya ke hulu sungai yang menjadi sumber air dari aliran air terjun. Jalurnya justru semakin sulit dari sebelumnya. Kami menyiapkan cacing dan tanah liat sebagai umpan untuk memancing. Masing-masing warga duduk berjauhan agar tidak saling mengganggu. Ikan menjadi jenis lauk yang paling murah dan mudah dijangkau dibandingkan ayam dan daging sapi. Maka tidak heran jika warga rela menghabiskan waktu berjam-jam demi mencari ikan. Yang kami cari adalah ikan seluang, jenis yang banyak ditemui di aliran Sungai Upau. Ukurannya memang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk dikonsumsi. Warga biasa memasaknya di tepian sungai agar ikan masih segar. Kami pun menggunakan peralatan sederhana yang bisa dimanfaatkan dari hutan. Mengapa warga sampai mau menghabiskan waktu dan tenaga demi mendapatkan seluruh jenis tanaman serta ikan hari ini? Alasannya cuma satu, yakni bertahan hidup dan menghemat pengeluaran. Bayangkan jika warga harus mengeluarkan uang untuk setiap makan dan minum yang mereka konsumsi, sementara penghasilan yang didapat tidak seberapa. Sebagian besar masyarakat Upau hidup di ambang batas garis kemiskinan. Maka satu-satunya cara untuk bertahan adalah menekan pengeluaran dengan memanfaatkan hasil dari hutan. Kalau sehari itu bisa 100-an lah. Kalau 3 kali makannya sayur sama ikan, misalnya beli, tapi jarang beli sih. Terus untuk sekeluarga itu ada 100 itu? Ya mungkin kalau lengkap itu menunya ratusan ribu sampai. Nyampe 100.000 ya? Jadi lebih baik ibu nyari aja ya? Iya, lebih baik nyari sendiri daripada beli. Semoga saja saudara-saudara kita di Kecamatan Upau maupun di wilayah lain Indonesia tidak perlu menunggu lama untuk dapat hidup sejahtera. Hampir 77 tahun Indonesia merdeka, masih ada belasan ribu desa dan jutaan penduduk Indonesia yang membutuhkan pembangunan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak, serta butuh didengar keluh kesahnya oleh pemerintah. Setidaknya buktikan bahwa Indonesia yang kaya bukanlah sekedar dalam kata-kata, tetapi juga bisa menjadi realita.